It Starts with the Egg oleh Rebecca Fett. Perkenalan, hanya aku yang bisa mengubah hidupku. Tidak ada yang bisa melakukannya untukku. Carol Burnett. Apakah Anda baru saja mulai berpikir untuk memiliki bayi, menemukan diri Anda berada di jalan panjang perawatan kesuburan dan siklus IVF yang gagal, atau telah mengalami beberapa kali keguguran? Sangat penting untuk memberi sel telur Anda nutrisi khusus yang dibutuhkan untuk mendukung perkembangan embrio dan untuk menghindari racun yang paling berbahaya. Buku ini akan menjelaskan hal-hal sederhana yang dapat Anda lakukan untuk mendapatkan peluang terbaik untuk hamil dan melahirkan bayi yang sehat. Dan itu dimulai dengan telur. Pemikiran konvensional adalah bahwa wanita dilahirkan dengan semua sel telur yang pernah mereka miliki dan kualitas sel telur tersebut menurun drastis seiring bertambahnya usia. Tapi ini bukan keseluruhan cerita. Sebagian besar hidup kita, sel telur kita berada dalam keadaan mati suri sebagai sel yang belum matang, tetapi dalam 3-4 bulan sebelum ovulasi, sel telur harus mengalami transformasi besar. Ukurannya tumbuh secara dramatis dan mulai menghasilkan lebih banyak energi. Telur kemudian harus melakukan proses yang tepat untuk memisahkan dan mengeluarkan salinan kromosom. Jika proses ini salah, dan sering terjadi, sel telur akan mengalami kelainan kromosom. Kelainan kromosom tersebut adalah satu-satunya penyebab terpenting keguguran dini dan siklus IVF yang gagal serta alasan mengapa wanita yang usia lebih tua membutuhkan waktu lebih lama untuk hamil. Telur kemudian harus melakukan proses yang tepat untuk memisahkan dan mengeluarkan salinan kromosom. Jika proses ini salah, dan sering terjadi, sel telur akan mengalami kelainan kromosom. Kelainan kromosom tersebut adalah satu-satunya penyebab terpenting keguguran dini dan siklus IVF yang gagal serta alasan mengapa wanita yang usia lebih tua membutuhkan waktu lebih lama untuk hamil. Banyak wanita diberitahu bahwa hanya sedikit yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan kualitas sel telur, tetapi penelitian terbaru menentang asumsi lama itu. Fase pertumbuhan sebelum ovulasi adalah masa kritis di mana banyak hal dapat terjadi yang mempengaruhi kualitas sel telur, baik secara positif maupun negatif. Ini termasuk efek berbahaya dari paparan racun seperti BPA dan ftalat serta efek perlindungan dari antioksidan tambahan dan nutrisi lainnya. Sebagai akibat, satu-satunya penyebab terpenting keguguran dini dan siklus IVF yang gagal serta alasan mengapa wanita yang lebih tua membutuhkan waktu lebih lama untuk hamil ada peluang singkat di mana Anda dapat membuat perbedaan pada kualitas telur Anda. Buku ini akan menjadi panduan Anda untuk strategi khusus yang didukung oleh penelitian ilmiah yang kuat. Yang penting, saran dalam buku ini tidak didasarkan pada penelitian hewan terisolasi yang memberikan petunjuk menarik tentang penyebab dan solusi untuk kualitas telur yang buruk. Studi individu dan khususnya studi hewan atau tabung reaksi hanya memberikan bukti terbatas dan harus diambil dengan sebutir garam. Sebaliknya, buku ini didasarkan pada analisis komprehensif dari sejumlah besar penelitian medis yang melibatkan studi yang telah dikonfirmasi oleh berbagai kelompok dan yang melibatkan pasien nyata. Jika saat ini Anda sedang ditangani oleh dokter spesialis fertilitas, Anda mungkin sudah mendapatkan saran mengenai suplemen yang dapat meningkatkan kualitas sel telur. Saya telah memulai prosesnya dengan sangat percaya diri, berpikir bahwa sejak saya berusia di bawah 30 tahun, hamil melalui IVF akan mudah. Tapi kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Saya didiagnosis dengan cadangan ovarium yang berkurang dan diberitahu oleh spesialis kesuburan kami bahwa protokol obat yang paling agresif diperlukan untuk membantu kami hamil. Jika mereka dapat mengambil hanya beberapa saran dari beberapa dokter akan lebih up-to-date dan didukung oleh penelitian ilmiah dibandingkan yang lain. Tujuan saya dalam menulis buku ini adalah untuk menyediakan alat untuk memahami secara menyeluruh apa yang membantu dan mengapa, sehingga Anda dapat membuat keputusan berdasarkan informasi Anda sendiri. Tapi pertama-tama, cerita tentang bagaimana saya terobsesi dengan ilmu tentang kualitas telur. Misi saya dimulai dengan ketakutan dan kecemasan yang sama yang dihadapi oleh banyak wanita yang berjuang melawan kemandulan.
Saya akan memulai siklus IVF dan tidak dapat menahan rasa khawatir. Apakah ini akan berhasil? Apakah kita akan mendapatkan cukup telur? Akankah mereka menghasilkan embrio yang cukup baik untuk dipindahkan dan menyebabkan kehamilan? Dalam siklus IVF apapun, ada begitu banyak peluang untuk kesalahan dan begitu banyak yang dipertaruhkan. Dalam siklus IVF kami, ada juga orang lain yang mengandalkan saya untuk menghasilkan cukup telur, pembawa kehamilan kami. Jika siklus ini gagal, saya tidak harus mengulangi semua suntikan dan janji dengan dokter, tetapi juga saya telah memulai prosesnya dengan sangat percaya diri, berpikir bahwa sejak saya berusia di bawah 30 tahun, hamil melalui IVF akan mudah. Tapi kemudian hal yang tidak terduga terjadi. Saya didiagnosis dengan cadangan ovarium yang berkurang dan diberitahu oleh spesialis kesuburan kami bahwa protokol obat yang paling agresif diperlukan untuk membantu kami hamil. Jika mereka dapat mengambil hanya beberapa telur, peluang kami untuk mentransfer embrio tidak baik. Saya bertanya kepada spesialis kesuburan kami apakah ada suplemen tertentu yang harus saya konsumsi yang dapat meningkatkan peluang kami, tetapi tidak ada jawaban yang jelas. Jadi saya menerapkan pelatihan saya dalam biologi molekuler dan biokimia. Saya memulai misi untuk mencari tahu sendiri apa yang ditunjukkan oleh penelitian ilmiah. Dalam proses mendapatkan gelar biologi molekuler, saya telah mempelajari mekanisme kerusakan dan perbaikan DNA, proses mendetail produksi energi di dalam sel, dan bagaimana kedua proses tersebut berhubungan dengan antioksidan. Saya juga telah mempelajari sistem kompleks di mana kromosom dalam sel telur digabungkan kembali dan kemudian dipisahkan secara mekanis sebelum dan sesudah pembuahan. Ketika saya menggali lebih dalam makalah ilmiah yang membahas kualitas telur, semua bagian yang telah saya pelajari bertahun-tahun sebelumnya mulai cocok dengan studi terbaru yang inovatif untuk membentuk gambaran tentang berbagai penyebab kelainan kromosom pada telur dan pengaruh faktor eksternal. Singkatnya, penelitian tersebut mengungkapkan revolusi diam-diam dalam cara kita berpikir tentang kualitas telur. Saya mulai mempraktikkan semua yang telah saya pelajari. Saya memperbaiki pola makan saya dengan mengurangi karbohidrat olahan untuk menurunkan insulin yang terbukti memengaruhi kualitas telur, mulai mengonsumsi sedikit suplemen harian, dan mengambil langkah ekstra untuk membatasi paparan racun rumah tangga. Seperti mengganti plastik dengan kaca dan membeli produk pembersih alami, saya juga memutuskan untuk mengambil hormon DEA, seperti yang akan saya jelaskan nanti di buku ini, telah menjadi bahan perdebatan sengit di dunia IVF dalam 5 tahun terakhir. Selama bulan-bulan itu, saya mulai menganggap diri saya sebagai prahamil dan melindungi sel telur saya seperti saya melindungi bayi yang sedang tumbuh jika saya hamil. Saya merasa yakin bahwa meskipun siklus IVF ini gagal, saya setidaknya dapat merasa nyaman karena mengetahui bahwa saya telah melakukan semua yang saya bisa untuk membuat embrio yang sehat, yang mengatakan, saya tidak mengharapkan keajaiban. Saya masih curiga bahwa dengan berkurangnya cadangan telur, saya harus berjuang keras. Saya telah melihat statistik yang menunjukkan tingkat keberhasilan IVF dalam kaitannya dengan cadangan ovarium, dan itu bukan alasan untuk optimis. Beberapa bulan setelah memulai pencarian kualitas sel telur, saya dan suami kembali ke klinik kesuburan untuk pemeriksaan rutin ovarium sebelum memulai pengobatan stimulasi IVF. Kami terkejut menyaksikan betapa banyak yang telah berubah. Alih-alih beberapa folikel yaitu struktur kecil tempat satu sel telur matang, di setiap ovarium, USG menunjukkan bahwa saya mungkin memiliki sekitar 20 sel telur yang matang. Jumlah ini sangat normal dan saya merasakan beban kata-kata, cadangan ovarium yang berkurang, terangkat dari bahu saya. Peluang kami tiba-tiba menjadi jauh lebih baik, meski demikian, saya tetap gugup. Minggu-minggu berlalu dan setiap hari menjadi rutinitas suntikan, pil, USG, dan tes darah. Tes memberi kami banyak alasan untuk mengharapkan hasil yang baik, tetapi seperti yang dijelaskan dokter kami, tidak pernah ada jaminan dalam siklus IVF karena begitu banyak hal yang bisa salah. Setiap pagi dan sore ketika saya mengeluarkan sekotak jarum suntik,
jarum dan botol obat kesuburan yang mahal, bersiap untuk memberi diri saya beberapa suntikan, saya merasakan sedikit kecemasan, mengetahui ini semua bisa sia-sia. Pada hari pengambilan telur, saya bangun setelah prosedur untuk mengetahui bahwa mereka telah mengambil 22 telur, dan semuanya sudah matang. Bahkan melalui kabut obat bius, berita ini sangat melegakan. Saya mencoba untuk tidak terlalu bersemangat. Mengetahui masih ada beberapa rintangan yang harus dilalui, tetapi tiba-tiba kami dihadapkan pada prospek yang sangat nyata bahwa siklus ini benar-benar dapat berhasil. Pada titik ini, saya tahu itu adalah permainan angka. Dalam siklus IVF tipikal di mana 20 telur diambil, kira-kira 15 akan membuahi. Dari embrio-embrio itu, hanya sepertiganya yang mungkin mencapai embrio berumur 5 hari yang siap dipindahkan ke dalam rahim. Kami berencana untuk melakukan transfer embrio tunggal, jadi kami hanya membutuhkan 1 embrio berkualitas baik yang berhasil mencapai tahap blastokista berusia 5 hari yang kritis ini. Tetapi mengetahui bahwa sebagian besar transfer embrio gagal dan bahwa kita mungkin perlu melakukan transfer embrio putaran kedua atau ketiga untuk hamil, semakin banyak embrio yang bisa kita dapatkan, semakin baik. Kemudian pada hari itu ketika kami menunggu untuk mengetahui berapa banyak sel telur yang telah dibuahi, pihak klinik menelepon. Dari 22 telur, 19 telah dibuahi. Sekarang ada peluang yang sangat bagus bahwa beberapa embrio akan mencapai tahap blastokista. Banyak pasangan di posisi yang sama tidak seberuntung itu. 5 hari kemudian, kami mendapat kejutan lain. Setiap embrio kami selamat menjadi blastokista berkualitas baik. Hasil ini tidak pernah terdengar sebelumnya. Faktanya, meskipun klinik kami telah merawat ribuan pasien dan memiliki salah satu tingkat keberhasilan tertinggi di Amerika Serikat, kami dengan mudah mencetak rekor klinik baru untuk jumlah blastokista berkualitas baik dari satu siklus. Pada hari ke-6 setelah pengambilan sel telur, kami mentransfer 1 embrio yang tampak sempurna dan memulai penantian 2 minggu yang sangat sulit untuk mengetahui apakah kami hamil. Apa yang terjadi selanjutnya adalah apa yang kita semua harapkan, tes kehamilan yang positif. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah hasil yang sama akan terjadi tanpa misi saya untuk meningkatkan kualitas telur saya, tetapi penelitian ilmiah menunjukkan bahwa kualitas telur adalah satu-satunya faktor terpenting dalam menentukan apakah sebuah telur akan membuahi dan bertahan hingga tahap blastokista. Ini juga menentukan apakah embrio mampu ditanamkan dan menghasilkan kehamilan yang layak. Ketika saya menceritakan kisah ini kepada teman-teman wanita saya, reaksinya sama terlepas dari tahap kehidupan mereka. Semua orang ingin tahu apa yang dapat mereka lakukan untuk meningkatkan peluang mereka sendiri. Saya mendapati diri saya ingin menyelidiki penelitian ilmiah lagi. Adalah satu hal untuk menentukan sendiri apakah penelitian menunjukkan bahwa suplemen tertentu aman dan bermanfaat, tetapi jika saya akan membagikan pengetahuan saya dengan wanita lain yang mencoba untuk hamil atau yang telah mengalami banyak keguguran, saya memiliki tanggung jawab yang jauh lebih besar untuk melakukannya dengan benar. Maka saya memulai pencarian dan analisis yang lebih mendalam tentang penelitian terbaru yang berkaitan dengan kualitas telur. Saya dengan hati-hati menganalisis ratusan makalah ilmiah yang menyelidiki efek spesifik racun dan nutrisi pada proses biologis, mengidentifikasi pengaruh pada tingkat kesuburan dan keguguran dalam studi besar berbasis populasi, dan mengungkap faktor yang memengaruhi tingkat keberhasilan IVF. Anda dapat menemukan makalah ilmiah ini tercantum di bagian referensi, bersama dengan informasi tentang cara mengaksesnya secara online. Penelitian komprehensif ini adalah usaha yang kebanyakan spesialis kesuburan terlalu sibuk untuk dilakukan dan tidak mengejutkan, banyak dokter tidak up-to-date dengan temuan terbaru. Saya segera mengetahui bahwa saran standar dari klinik IVF dan buku kesuburan tidak sejalan dengan penelitian. Sebagai satu contoh saja, Anda akan kesulitan menemukan dokter yang memiliki pengetahuan tentang penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa BPA, racun yang biasa ditemukan dalam wadah penyimpanan makanan plastik, memiliki efek negatif yang signifikan terhadap kesuburan dan keberhasilan IVF.
Sebagian dari masalahnya adalah banyak penelitian yang sangat baru, seperti penelitian yang diterbitkan pada tahun 2012 oleh para peneliti di Harvard School of Public Health yang menemukan bahwa wanita dengan kadar BPA yang lebih tinggi dalam aliran darahnya menghasilkan lebih sedikit telur dan embrio dalam siklus IVF dan embrio mereka lebih kecil kemungkinannya untuk berimplantasi dan menyebabkan kehamilan. Badan Penelitian BPA memberikan alasan kuat untuk melakukan apa yang Anda bisa untuk membatasi paparan Anda, tetapi Anda tidak mungkin mengetahui tentang BPA dari dokter Anda. Ini tidak berarti bahwa semua klinik IVF ketinggalan zaman dalam hal penelitian tentang suplemen dan kualitas telur. Beberapa tetap mengikuti penelitian dan merekomendasikan koktail suplemen yang sangat sejalan dengan saran dalam buku ini. Pada saat penulisan, Colorado Center for Reproductive Medicine, CCRM, misalnya. Tetapi klinik-klinik ini umumnya tidak menjelaskan kisah menarik tentang bagaimana setiap suplemen dianggap bekerja dan tidak dapat menjangkau pasien di luar konteks IVF. Mereka juga gagal menyebutkan semua tindakan penting yang dapat Anda lakukan selain suplemen. Banyak wanita yang mempersiapkan IVF menyadari bahwa mereka mungkin tidak mendapatkan saran terbaru tentang suplemen apa yang dapat meningkatkan peluang mereka dan beralihlah ke internet untuk mendapatkan informasi. Jalan ini sering mengarah pada suplemen yang tidak didukung oleh penelitian ilmiah atau yang sebenarnya berbahaya bagi kesuburan. Seperti Royal Jelly dan L-arginine. Buku ini tidak hanya membahas langkah-langkah yang dapat membantu tetapi juga menghilangkan mitos tentang beberapa suplemen yang mungkin lebih berbahaya daripada manfaatnya bagi wanita yang mencoba hamil secara alami alih-alih melalui IVF. Mengandalkan penelitian internet untuk mengetahui suplemen mana yang harus dikonsumsi bisa sangat bermasalah karena kualitas telur bukan satu-satunya masalah yang perlu dipertimbangkan. Sebagai satu contoh saja, penelitian telah dengan jelas menunjukkan bahwa suplemen melatonin meningkatkan kualitas sel telur dan karenanya sering direkomendasikan untuk wanita yang menjalani IVF. Namun masalahnya, mengonsumsi suplemen melatonin dalam jangka panjang berpotensi mengganggu ovulasi. Ini berarti melatonin hanya membantu dalam konteks IVF, di mana pengaturan alami ovulasi kurang penting. Jika Anda mencoba untuk hamil secara alami, ovulasi yang terganggu adalah masalah yang signifikan, dan mengonsumsi melatonin justru dapat mempersulit kehamilan. Menjelajah internet untuk mendapatkan ide tentang apa yang harus diambil untuk kesuburan kemungkinan besar akan melewatkan nuansa ini dan menimbulkan masalah bagi banyak wanita. Suplemen DEA memberikan contoh lain dari beberapa masalah dengan saran standar dari banyak klinik IVF. Jika Anda telah didiagnosis dengan cadangan ovarium yang berkurang dan bersiap untuk IVF, apakah Anda akan disarankan untuk mengonsumsi DEA atau tidak lebih tergantung pada klinik IVF mana yang kebetulan Anda hadiri daripada dasar logis apapun. Banyak klinik juga menyerahkan keputusan apakah akan membawa DEA kepada masing-masing pasien, tanpa memberikan informasi rinci tentang kekuatan bukti klinis. Kami berhak mendapatkan yang lebih baik dan memiliki hak untuk membuat keputusan yang benar-benar tepat, melihat kesenjangan yang sangat besar antara penelitian dan saran kesuburan konvensional. Saya merasa terdorong untuk membantu dengan menyaring penelitian klinis menjadi informasi yang konkret dan dapat dipahami. Saat saya semakin yakin akan dampak faktor eksternal terhadap kualitas sel telur dan betapa pentingnya kualitas sel telur bagi peluang untuk hamil, baik secara alami atau melalui IVF, saya merasakan kebutuhan mendesak untuk membantu mendidik wanita lain yang berjuang melawan kemandulan. Maka lahirlah buku ini. Melihat bayi kami yang sedang tumbuh pada USG 12 minggu dan mendengar detak jantung adalah saat-saat kegembiraan yang murni sehingga saya menginginkan hal yang sama untuk semua orang yang menjalani proses perawatan kesuburan atau berencana untuk memiliki bayi. Tentu saja di dunia infertilitas tidak pernah ada janji. Tidak seorang pun dapat menawarkan cara yang pasti untuk hamil karena ada begitu banyak variabel dan tantangan unik, terutama jika Anda mencoba untuk hamil setelah usia 35 tahun. Namun buku ini menawarkan rencana untuk meningkatkan peluang Anda. Dengan demikian, meningkatkan kesehatan Anda secara keseluruhan dan mempersiapkan tubuh Anda untuk kehamilan sehat. Cara menggunakan buku ini. Jika Anda baru memulai,
Jika Anda baru saja mulai mencoba untuk hamil dan tidak memiliki alasan untuk menghadapi tantangan kesuburan, kemungkinan besar Anda tidak perlu mengikuti setiap saran dalam buku ini untuk hamil. Dengan berfokus pada rekomendasi dalam rencana dasar, dirangkum di bagian akhir buku, dan membuat perubahan sederhana, Anda mungkin dapat hamil lebih cepat dan mengurangi risiko keguguran. Ini karena bahkan wanita muda yang sehat memiliki proporsi telur abnormal yang signifikan. Jika telur yang Anda berovulasi selama beberapa bulan berturut-turut terpengaruh, ini akan meningkatkan waktu yang Anda perlukan untuk hamil dan membuat Anda berisiko kehilangan kehamilan. Anjuran dalam buku ini juga bermanfaat bagi kesehatan Anda secara keseluruhan dan kesehatan calon bayi Anda, khususnya bab tentang menghindari racun tertentu yang telah terbukti membahayakan perkembangan janin. Jika Anda sulit hamil, jika Anda telah mencoba untuk hamil selama lebih dari 12 bulan atau selama lebih dari 6 bulan dan Anda berusia di atas 35 tahun, ada baiknya Anda menemui dokter spesialis fertilitas untuk mengetahui apakah ada penyebab medis tertentu dari infertilitas yang dapat diatasi. Bagi banyak orang, berkonsultasi dengan spesialis kesuburan akan mengungkap hambatan fisik untuk hamil, seperti jaringan parut atau saluran tuba yang tersumbat, atau akan mengungkap masalah hormonal yang memengaruhi ovulasi atau implantasi. Perawatan khusus mungkin tersedia atau dokter Anda mungkin merekomendasikan IVF untuk menghindari penyebab infertilitas Anda. Bagaimanapun, itu tetap penting untuk mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas telur Anda bersamaan dengan perawatan khusus lainnya karena kualitas telur dapat memengaruhi peluang keberhasilan Anda, meskipun itu bukan penyebab utama ketidaksuburan Anda. Jika Anda termasuk dalam kategori ini, dengan tantangan kesuburan fisik atau hormonal yang didiagnosis secara khusus, Anda harus mengikuti saran dalam rencana perantara, yang mencakup tindakan tambahan yang akan memberikan manfaat lebih lanjut untuk kualitas sel telur dan mengatasi masalah ovulasi. Rencananya akan sedikit dimodifikasi jika Anda telah didiagnosis dengan sindrom ovarium polikistik, POS. POS adalah kondisi infertilitas ovulasi yang paling umum. Ini memiliki efek samping mengurangi kualitas telur dengan cara tertentu. Jika Anda memiliki POS, penting untuk mengikuti saran dalam rencana menengah selain rekomendasi diet dan suplemen khusus yang akan menetralkan dampak negatif POS pada kualitas telur. Suplemen khusus seperti myo-inositol telah ditemukan memiliki manfaat yang signifikan bagi wanita dengan POS karena menyeimbangkan kembali hormon dan gula darah, mengatasi penyebab kualitas sel telur yang buruk dan memulihkan ovulasi. Namun, jika Anda telah menerima diagnosis infertilitas yang tidak dapat dijelaskan atau infertilitas terkait usia, Anda memiliki pekerjaan paling banyak untuk meningkatkan kualitas sel telur Anda, dan yang paling banyak untuk diperoleh. Saya merekomendasikan mengikuti rencana lanjutan yang menggabungkan suplemen tambahan dan tindakan lain yang telah dipelajari pada wanita yang telah mengalami banyak kegagalan siklus IVF. Karena telur membutuhkan waktu sekitar 3 bulan untuk matang, penting untuk memulai rencana ini sesegera mungkin. Biasanya, wanita yang didiagnosis dengan infertilitas yang tidak dapat dijelaskan atau infertilitas terkait usia disarankan oleh klinik kesuburan untuk mengikuti program peningkatan teknik reproduksi berbantu, dimulai dengan obat-obatan, kemudian berlanjut ke inseminasi intrauterin, IUI, dan akhirnya ke IVF. Teknik-teknik ini sering berhasil, tetapi mereka melakukannya dengan menghindari, bukannya mengatasi, masalah sebenarnya dan seringkali ada banyak upaya yang gagal di sepanjang jalan, seperti yang dijelaskan di bab selanjutnya. Penurunan kesuburan yang cepat yang dimulai pada pertengahan usia 30-an sebagian besar disebabkan oleh penurunan kualitas sel telur, dan ini seringkali menjadi faktor pembatas untuk hamil. Bahkan dengan bantuan IVF, tingkat keberhasilan dalam siklus IVF sangat bergantung pada usia. Kecuali sel telur donor digunakan, IVF dapat melakukan banyak hal. Jika ketidaksuburan Anda tidak dapat dijelaskan atau telah berkurang usia atau Anda telah gagal dalam siklus IVF, meningkatkan kualitas sel telur Anda harus menjadi fokus utama Anda dalam mencoba untuk hamil.
Penelitian menunjukkan bahwa hanya sel telur berkualitas baik yang cenderung menjadi embrio berkualitas baik yang dapat bertahan hidup pada minggu pertama yang kritis dan berhasil ditanamkan untuk menghasilkan kehamilan. Apakah Anda memilih untuk melanjutkan IVF atau terus mencoba untuk hamil secara alami? Sangat penting bagi Anda untuk memaksimalkan proporsi sel telur yang berkualitas baik dan berpotensi menjadi bayi yang sehat. Keguguran berulang. Meningkatkan kualitas telur juga bisa memainkan peran penting dalam mencegah beberapa jenis keguguran. Jika Anda mengalami lebih dari satu keguguran, dokter Anda mungkin merekomendasikan pemeriksaan lengkap untuk menentukan kemungkinan penyebabnya. Jika Anda belum melakukan pemeriksaan ini, Anda harus bersikeras melakukannya. Banyak wanita yang kehilangan kehamilan ganda mengalami pembekuan darah atau gangguan kekebalan tubuh yang dapat diobati dengan obat-obatan. Penyebab umum lainnya adalah kelenjar tiroid yang kurang aktif. Dengan mencari tahu apakah Anda memiliki salah satu penyebab medis keguguran ini, yang menjelaskan sekitar seperempat keguguran, Anda mungkin dapat mengurangi kemungkinan hal itu terjadi lagi. Misalnya, pada wanita yang memiliki antibodi yang menyerang tiroid mereka, dikenal sebagai tiroiditis Hashimoto, pengobatan dengan hormon tiroid tambahan yang disebut levothyroxine mengurangi tingkat keguguran hingga lebih dari 50%. Jika pengujian mengesampingkan masalah pembekuan, kekebalan tubuh, atau tiroid sebagai penyebab-penyebab keguguran Anda, kemungkinan besar penyebabnya adalah kualitas telur. Hal ini dikarenakan sel telur yang berkualitas buruk dengan kelainan kromosom akan berkembang menjadi embrio kemudian janin dengan kelainan kromosom dan sangat sedikit kesempatan untuk bertahan hidup. Kelainan kromosom sebenarnya adalah penyebab paling umum dari keguguran dini, terhitung 40 hingga 50% dari keguguran. Seperti yang dijelaskan bab selanjutnya, kelainan kromosom ini hampir selalu berasal dari sel telur dan menjadi lebih sering seiring bertambahnya usia. Dalam buku ini, Anda akan belajar bagaimana kelainan kromosom sering terjadi selama fase terakhir pematangan sel telur sebelum ovulasi dan apa yang dapat Anda lakukan untuk mengurangi kemungkinan kehamilan berikutnya berpengaruh. Jika Anda mengalami 2 atau lebih keguguran dan dokter Anda tidak dapat menemukan penyebab medisnya, atau Anda mengetahui bahwa kelainan kromosom memengaruhi kehamilan Anda sebelumnya seperti Down syndrome atau trisomi lainnya, Anda mungkin ingin mempertimbangkan untuk mengikuti rencana lanjutan untuk di setidaknya 3 bulan sebelum mencoba untuk hamil lagi. Bagaimana dengan sperma? Walaupun fokus buku ini adalah kualitas sel telur, banyak faktor eksternal yang sama mempengaruhi sperma dengan cara yang sama, seperti yang dibahas di bab 12. Meskipun seringkali tidak sepenting kualitas sel telur, kualitas sperma dalam beberapa kasus dapat memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehamilan Anda, dan inilah saatnya untuk memikirkan kembali asumsi bahwa faktor usia dan gaya hidup ayah tidak relevan. Jika Anda mengetahui atau menduga bahwa infertilitas faktor pria merupakan bagian dari tantangan Anda untuk hamil, akan sangat berguna untuk menerapkan pada rekomendasi di bab 12 yang menjelaskan nutrisi spesifik yang memengaruhi kualitas sperma. Bahkan jika Anda tidak perlu khawatir tentang kualitas sperma, Anda akan belajar mengapa penting bagi semua pria yang ingin hamil untuk mengonsumsi multivitamin setiap hari untuk meningkatkan peluang keberhasilan. Kesimpulan, apakah Anda mencoba untuk hamil secara alami, mengejar IVF, atau mencoba lagi setelah keguguran? Anda harus melakukan apa yang Anda bisa untuk meningkatkan kualitas sel telur Anda. Diperlukan waktu sekitar 3 bulan untuk sel telur yang belum matang untuk berkembang menjadi sel telur matang yang siap untuk berovulasi, dan ini adalah hal yang krusial jendela waktu untuk menjaga kualitas telur. Pada bab-bab selanjutnya, Anda akan mempelajari hal terpenting yang dapat Anda lakukan, tetapi untuk memahami bagaimana faktor gaya hidup ini dapat meningkatkan kualitas telur, pertama-tama Anda perlu memahami apa arti kualitas telur dan bagaimana kelainan kromosom terjadi. Itulah pokok bahasan bab 1.